Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Diandra Nur Oktavia Riandani, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan, program studi pendidikan matematika. Dan pada hari ini, Ibu diberikan amanah untuk membantu Ibu Lucy dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika peminatan. Dan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai persamaan trigonometri. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, Ibu ingin mengajak kalian untuk flashback kembali materi yang dulu yang pernah kalian pelajari sewaktu masih di kelas 10. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata trigonometri, kan? Nah, kalau kalian berbicara tentang trigonometri ini, pasti yang kalian ingat adalah sinus, kosinus, tangen. Nah, yang seperti itu, kan? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan trigonometri. Kita akan lihat contohnya dulu ya. Di sini ada contoh sin X sama dengan sin 60. Kemudian cos X sama dengan cos pi per 4. Dan tan X sama dengan akar 3. Kalau kita lihat ketiga persamaan ini sama-sama mengandung unsur yang berhubungan dengan trigonometri. Ada sinus, kosinus, tangen. Nah, kalau kalian ingat di materi trigonometri di kelas 10, sinus ini adalah perbandingan ya kan? Berarti sinus, kosinus, tangen merupakan perbandingan dalam trigonometri. Ya, sinus, kosinus, tangen itu kan perbandingan dalam segitiga siku-siku kan? Nah, ketiga persamaan ini memiliki kesamaan, yaitu apa coba? Nah, sama-sama mengandung perbandingan trigonometri ya, ini sinus, kosinus, tangen. Jadi, yang dimaksud dengan persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat perbandingan trigonometri. Kemudian, untuk bagian-bagiannya, nah, tan X, misalnya kita ambil contoh persamaan tan X sama dengan akar 3. Ini tan X ini adalah perbandingan trigonometrinya. Nah, sementara X-nya ini adalah variabel sudutnya. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian dari penyelesaian persamaan trigonometri. Kalau tadi kan kita udah membahas mengenai pengertian dari persamaan trigonometri itu sendiri ya kan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa maksud dari penyelesaiannya. Misalkan, ada sebuah persamaan tan X sama dengan akar 3 sama seperti yang tadi ya. Nah, terus kita disuruh mencari berapa sih X-nya? Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat dengan sudut istimewa. Coba diingat-ingat lagi materi tentang sudut istimewa, ada sudut apa sajakah yang termasuk ke dalam sudut istimewa. Ya, diingat-ingat lagi ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, tan X sama dengan akar 3, berapa X-nya? Nah, ini berarti tan berapa, tan sudut berapa yang hasilnya adalah akar 3. Coba kalian ingat-ingat lagi. Nah, kalau kalian misalnya masih belum ingat, nih Ibu bantu dengan menampilkan tabel sudut istimewa. Nah, di tabel ini kita cari yang akar 3 yang mana? Nah, ternyata yang ini ya. Akar 3 yang ini. Akar 3 ini terletak di tangen 60 derajat. Berarti akar 3 ini merupakan nilai dari tangen 60 derajat. Berarti X-nya adalah 60 derajat. Nah, kalau kita lihat nih ya, nih X-nya kan berarti 60 derajat. Kita masukin X-nya ke sini. X yang di sini kita ganti dengan 60 derajat. Jadi, tan 60 derajat sama dengan akar 3. Bener nggak? Bener ya, karena sesuai dengan tabel sudut istimewa. Memang benar, tangen 60 derajat atau tan 60 sama dengan akar 3. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa penyelesaian persamaan itu adalah nilai pengganti X yang menyebabkan persamaan trigonometri
persamaan trigonometri bernilai benar gitu. Nah, pada soal ini atau pada persamaan ini kan X-nya 60. Nah, X sama dengan 60 ini yang menyebabkan persamaan ini bernilai benar. Nah, selain penyelesaian juga bisa disebut dengan akar gitu, akar persamaan atau penyelesaian persamaan. Dan himpunan dari semua penyelesaiannya disebut himpunan penyelesaian. Nah, persamaan trigonometri dasar ini bentuk umumnya ada 3. Bentuk umum persamaan trigonometri yang paling dasar itu ada 3. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Dan yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa. Ini adalah bentuk persamaan trigonometri yang paling dasar ini. Sama kalian tolong diingat-ingat ya. Nah, bentuk pertama nih, sin X sama dengan sin alfa. Sin X sama dengan sin alfa ini, nah X ini yang akan kita cari ya. Yang akan kita cari berapa X-nya, dan alfanya ini adalah sudut. Sudutnya ini biasanya diketahui dari soal. Nah, untuk rumus penyelesaiannya, bentuk ini ada 2 rumusnya. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K-nya di sini adalah kelipatan. Kelipatannya bebas, terserah kita. Selama itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan negatif, 0, dan bilangan positif ya, asal jangan pecahan, bilangan yang utuh gitu. Boleh 1, 2, negatif 1, 0. Nah, rumusnya ini kan ada 2 penyelesaiannya ya. Walaupun di sini pakai kata atau, tapi tetap kalau kita mau nyari penyelesaian dari bentuk ini harus menggunakan kedua rumus ini. Gitu. Soalnya nanti hasilnya X ini dan hasilnya X ini nanti digabungkan pada akhirnya gitu. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian sin 2X sama dengan sin 50. Intervalnya 0 derajat kurang dari X kurang dari 360. Nah, yang dimaksud dengan interval ini berarti batasan sudut yang diperbolehkan dalam himpunan penyelesaian. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, tentukan X dan alfanya. Nah, kalau kita lihat ini bentuk umumnya kan ini ya. Dan persamaan di soalnya ini kita bandingkan nih. X berarti X-nya adalah 2X. Alfanya berarti 50 derajat. Kemudian, masukkan nilai X dan alfanya yang udah ketemu tadi ke dalam rumus penyelesaian yang ini. Nah, kita masukkan dulu rumus yang pertama ya, yang ini. X sama dengan 2X, kemudian alfanya 50 ditambah K kali 360. Nah, ini kan masih berbentuk 2X sama dengan ya, berarti harus dibagi 2 kedua ruasnya, supaya persamaannya menjadi X sama dengan. Nah, setelah dibagi 2, 2X dibagi 2X, 50 dibagi 2, 25. Dan K kali 360 dibagi 2, menjadi K kali 180. Nah, ini kan bentuk perkalian ya, jadi bisa salah satunya aja yang dibagi. Kemudian substitusi nilai K ke persamaan ini. Nih, ke persamaan yang ini. Ingat ya, tadi kan K-nya terserah kita. Misal, mau nyoba dari 0. Sebenarnya boleh negatif juga ya, nggak harus dari 0 terus gitu. Boleh negatif juga, seperti yang Ibu bilang tadi. Cuma kita juga harus mempertimbangkan intervalnya. Mempertimbangkan batasan sudut yang diperoleh. Kalau misalnya kita di sini pakai misal negatif 1, pas dimasukin ke persamaannya, kira-kira hasilnya bakal memenuhi ini enggak? 25 dikali negatif 1 kali 180. Ini kan kalau dikali jadi negatif 180. Ditambah 25 hasilnya pasti negatif sudutnya. Sementara di sini paling kecilnya aja 0, berarti nggak termasuk kan? Sudutnya nggak termasuk ini gitu. Berarti K-nya jangan pakai yang negatif gitu. Nah, kalau pakai K dari 0, berarti jawabannya 25. Kemudian kalau K-nya 1, kita masukin ke persamaan, ketemu 205. K-nya 2, kita masukin ke persamaan, hasilnya 385. Nah, 385 ini kan nggak termasuk ini ya, udah lebih.
udah di luar dari interval ini, berarti ini tidak termasuk ya. Berarti yang termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dari rumus pertama ini adalah 25 dan 205. Ini yang kepakainya ya, kalau yang ini tidak memenuhi. Kemudian kalau kita pakai rumus yang kedua, kan rumus yang kedua itu X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. Nah, masukkan nilai X dan alfanya ke dalam rumus penyelesaian yang ini. Nah, kan X-nya tadi itu 2X ya, terus 180 dikurangi alfanya tadi 50 ditambah K kali 360. 2X sama dengan 180 dikurangi 50 adalah 130 ditambah K kali 360. Nah, karena ini persamaannya masih 2X sama dengan, belum dalam bentuk X sama dengan ya, maka kita bagi dua dulu semua ruas ini. Dibagi dua semua, 2X dibagi 2X, 130 dibagi 2, 65, dan 360 dibagi 2, 180. Nah, setelah ketemu persamaan ini, kita masukkan nilai K-nya. Kita coba dari 0. Hasilnya 65 derajat. Kalau K-nya 1, 245 derajat. Dan ketika K-nya 2 adalah 425 derajat. Ini berarti tidak memenuhi ya, karena melebihi interval. Berarti kalau dari rumus yang kedua, kita peroleh sudut penyelesaiannya adalah 65 dan 245. Nah, kita gabungkan dengan sudut yang dari rumus pertama tadi. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 25 derajat, 65 derajat, 205 derajat, dan 245 derajat. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Nah, sama saja dengan rumus yang sinus yang tadi ya. Rumusnya juga ada dua. Cuma bedanya ada yang pakai negatif. Jadi, rumus penyelesaian untuk cos X sama dengan cos alfa adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X sama dengan cos 0 derajat. Intervalnya di antara 0 sampai 360 derajat. Langkah penyelesaiannya sama persis dengan sinus yang tadi ya. Yang pertama, cari dulu X dan alfanya. Nah, kita sama ini dengan bentuk umumnya ya. Ini kan ini X-nya berarti 3X. Alfanya berarti 0 gitu. Nah, setelah itu, masukkan nilai X dan alfa ini ke dalam rumus penyelesaian ini. Kita masukkan, kita pakai rumus pertama dulu ya, yang ini nih. X-nya 3X, alfanya 0, kemudian kan ini masih dalam bentuk 3X sama dengan, kita bagi 3 dulu semua ruasnya, menjadi X sama dengan K kali 120 derajat ya. 3X dibagi 3X, 0 dibagi 3 kan 0, nggak usah ditulis kan. Nah, jadi K kali 360 dibagi 3 adalah 120. Nah, setelah ketemu bentuk ini udah sederhana nih, berarti tinggal kita kali dengan K-nya, kelipatannya, terserah kita. Misalnya mau dari 0, berarti 0 derajat. Kalau K-nya 1, 120 derajat. K-nya 2 adalah 240 derajat. K-nya 3, 360 derajat. Nah, udah ya, kita nggak usah nyobain lagi K sama dengan 4, karena ini aja udah mentok, paling maksimalnya kan ini. Nah, 360 derajat berarti sudut yang termasuk himpunan penyelesaian menggunakan rumus pertama adalah 0, 120, 240, dan 360. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan nilai X dan alfanya ke dalam rumus yang ini. Nah, sama ya. Ini kan masih dalam bentuk 3X. Kita bagi 3 supaya menjadi sederhana ya, supaya menjadi X. Nah, ternyata
X sama dengan K kali 120 derajat. Ini kan sama ya dengan persamaan rumus pertama yang tadi. Berarti kita nggak usah masukin lagi K-nya. Karena akan sama aja gitu. Nah, jadi didapatkanlah sudut yang termasuk himpunan penyelesaian adalah 0, 120, 240, dan 360. Nah, sekarang yang ke bentuk ketiga yaitu tan X sama dengan tan alfa. Nah, kalau untuk bentuk tan X sama dengan tan alfa ini sedikit berbeda dari bentuknya sinus sama kosinus yang tadi. Kalau tan X sama dengan tan alfa ini cukup menggunakan satu rumus. Ya, kalau tadi kan sinus kosinus kan dua rumus ya. Kalau tangen ini cukup satu rumus aja, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, cuma bedanya ini. Ingetin ya, cuma bedanya pakai 180 derajat. Kalau tangen, kalau sinus kosinus pakai 360 derajat. Langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan tan 4X sama dengan tan X. Intervalnya di antara 0 dan 180 derajat. Rangka penyelesaiannya juga sama persis dengan dua yang tadi. Tentukan X dan alfanya. Nah, kalau kita lihat nih, kita bandingin. X-nya berarti 4X, alfanya berarti X. Ya. Kemudian, masukkan nilai X dan alfanya ke dalam penyelesaian ini. Rumus yang ini. Kita masukin. X-nya 4X, alfanya X. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini 4X, ini X. Bisa dioperasikan kan? Nah, kalau misalnya seperti itu, kita pindahkan X ini ke ruas kiri. Ya, kan ini bisa dioperasikan gitu, bisa dikurangi. Nah, karena ininya juga pindah ruas, jadinya kan berubah tandanya kan? Awalnya positif jadi negatif. Nah, jadi 4X, X-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif X, sama dengan K kali 180 derajat. Berapa 4X dikurangi X? Yaitu 3X. Nah, ini kan bentuknya 3X sama dengan ya. Kita pingin bentuknya itu X sama dengan, berarti dibagi 3. 3X dibagi 3 adalah X, 180 dibagi 3 adalah 60 derajat. Sudah dalam bentuk sederhana nih, tinggal kita masukkan K-nya berapa. Kalau K-nya 0, X-nya 0 derajat. K-nya 1, X-nya 60 derajat. K-nya 2, X-nya 120 derajat. Dan ketika K-nya 3, X-nya 180 derajat. Nah, maka didapatkanlah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah 0, 60, 120, dan 180 derajat. Nah, mungkin cukup ya untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa ya, nanti akan ada tugas untuk kalian. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.